Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwan sekalian, pemirsa dari Sanggar Syubhat TV, alhamdulillah kita kembali diperjumpakan oleh Allah Tabaraka Ta'ala dalam kesempatan yang baik ini, masih dalam format kajian singkat ya, video singkat bersama Bang Ainur. Yep. Gimana kabarnya ya? Alhamdulillah. Nah, ini Bang Ainur ini katanya ini mau bertanya tentang sesuatu yang masih hangat ya, mengenai kahfian dan yasinan di malam dan hari Jumat. Iya betul Ustaz. Gimana Bang Ainur? Sebelumnya kita ngopi dulu ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi gini Ustaz. Sambil kita nyeruput kopi, saya punya sebuah permasalahan terkait fikih sekarang itu. Jadi belakangan ini ramai tentang perdebatan masalah amalan di malam Jumat. Jadi ada yang mereka yasinan, ada mereka yang menganggap yasinan itu tidak sunnah, tapi mereka membaca Al-Kahfi gitu. Disunahkan membaca Al-Kahfi, sehingga yang lebih utama itu. Ternyata setelah saya browsing kok ada juga yang mendoifkan hadis Al-Kahfi gitu. Jadi pertama pertanyaannya, gimana kedudukan yang sebenarnya sih hadis yang sahih itu yang Al-Kahfi, dia yang dibaca di malam Jumat itu Al-Kahfi atau surat Yasin, mana yang lebih sunnah? Mana yang lebih sunnah? Iya. Taib ya. Mengenai hal ini sebenarnya ya, sebuah hal yang patut diapresiasi dulu ya. Ya. Ketika kaum muslimin di Indonesia, walaupun kita katakan itu enggak mayoritas ya, karena mayoritasnya kebanyakannya kita lihat ya enggak peduli justru. Iya. Nah ini ada yang peduli ternyata. Alhamdulillah. Ada yang peduli, yang mau beramal di malam atau di hari Jumat, mau yasinan atau kahfian. Ini alhamdulillah ya, kita patut apresiasi. Kemudian tentunya mereka niatnya ingin mencari yang terbaik. Ya. Mana sih yang paling afdol atau yang lebih disunahkan, apakah kahfian atau yasinan? Ternyata ada yang mengatakan yasinan lemah hadisnya. Kahfian juga ada yang mengatakan hadisnya lemah. Kalau mengenai hadis lemah atau tidaknya, saya tidak akan berbicara banyak mengenai hal ini ya. Tetapi yang menjadi sorotan ialah tadi pertanyaan apa tadi? Mana yang lebih diutamakan? Mana yang lebih utamakan? Nah, adapun ya kalau dianggap anggaplah membaca surah Kahfi atau surah Yasin itu lemah ya. Ini saya bawa kitab. Kitab ini juga menjadi muqarrar di Ma'had kita. Dalam kajian mustalah hadis karya Syekh Muhammad Masyad, yaitu At-Taqrirat As-Saniyah, beliau mengatakan mengenai hukum beramal dengan hadis lemah. Anggaplah yasinan hadisnya lemah semua. Dari sekian banyak hadis-hadis tentang surat Yasin, memang ada yang maulu, ada yang lemah, ada yang menghasankan. Anggaplah lemah. Nah kata beliau, waqad ajaza ba'dul ulama riwayat al-hadis ad-da'if min ghairi bayani dha'fihi bi syurut. Nah sebagian ulama membolehkan meriwayatkan hadis yang lemah tanpa menjelaskan kelemahannya, tapi dengan syarat. Artinya boleh aja seseorang menyampaikan hadis tentang keutamaan surah Yasin, keutamaan surah Kahfi kalau dianggap lemah, boleh aja disebarkan ke masyarakat. Awalan ayyakunal haditsu fil qasas aw fil mawa'id aw fi fadailil a'mal aw nahwi dzalik mimma la yata'allaqu bi sifatillah wal aqaid walal haram walal halal walal haram wa sairil ahkam asy-syar'iyyah. Nah, kemudian kata beliau dengan syarat selama hadis tersebut, yang pertama hadis tersebut hanya pada kisah-kisah, kemudian hadis tersebut tidak berkaitan dengan mawaid, ada wejangan-wejangan atau keutamaan amal, termasuk di dalam sini membaca surat Al-Kahfi atau surah Yasin. Atau yang semisalnya yang tidak ada kaitannya dengan sifat Allah atau akidah atau halal haram dan seluruh hukum-hukum syar'i. Wa alla yakuna al-haditsu mawdu'an, dan hadisnya juga nggak boleh hadis palsu atau dhaif jiddan. Nggak boleh hadis ini palsu atau dhaif jiddan. Dan alhamdulillah selama ini yang kita dapati keterangan dari hadis-hadis yang ada di surah Yasin memang ada yang maudhu, tapi juga ada yang dhaif dan tidak sampai dhaif jiddan.
Begitu juga dengan surah Kahfi, ada yang menghasankan, ada yang juga mendoifkan. Tetapi dari sekian banyak itu mayoritasnya adalah tadi, apakah imma hasan atau imma doif, ya imma hasan atau satu aja yang doif itu juga boleh beramal. Dan ini kata Ibnu Hajar Al-Haytami, ya, beliau mengatakan lagi, waqad taqarrara anna al-haditsa ad-dha'ifa wal mursala wal munqati'a wal mu'dala wal mawqufa yu'malu biha fi fadailil a'mal ijma'an. Kata Ibnu Hajar Al-Haytami di kitab beliau Fatawa Al-Kubra, dan sudah menjadi ketetapan bahwasanya hadis dhaif, hadis mursal, salah satu jadi hadis dhaif, ya, hadis munqati, hadis mu'dal, hadis mauquf itu diamalkan pada perkara fadailil amal secara ijma'. Jadi boleh-boleh aja ketika kita mendapatkan keterangan, anggaplah hadis apa namanya tentang membaca surah Yasin, surah Kahfi itu lemah, boleh dibaca. Begitu juga dengan surah Yasin. Ini boleh aja, bahkan Ibnu Katsir mengatakan ketika beliau membawakan tafsir surah Yasin di awal-awalnya beliau mengatakan, kata beliau, anna min khasa'isi hadhihi surah Yasin, maksudnya di antara kekhususan keutamaan surat ini, surah Yasin, annaha la tuqra'u 'inda amrin asirin illa yassarahullahu ta'ala. Tidaklah surat ini dibacakan ketika pada suatu urusan yang pelik, yang sulit, melainkan Allah akan mudahkan. Ada sebagian ulama mengatakan ini hanya ijtihad Ibnu Katsir. Perhatikan, Ibnu Katsir tidak mungkin beristihad atau berpendapat dengan pendapat demikian, melainkan beliau dapatkan riwayat-riwayatnya, dan ternyata memang banyak riwayat-riwayatnya, walaupun itu dilemahkan. Tetapi kembali lagi, hukum beramal dengan hadis dhaif boleh apa enggak? Sampai Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan ijma' boleh. Jadi ada suatu kaum memang yang gulu, mereka mutasyadid, enggak boleh beramal dengan hadis dhaif. Taib, apa amal yang mereka amalkan? Ternyata yang dari yang diamalkan juga, yang mereka amalkan pun juga ternyata ada yang dilemahkan oleh para ulama. Walaupun disahihkan oleh syekh mereka, tetapi ternyata dilemahkan juga oleh para ulama yang lainnya. Jadi kalau dikatakan nggak boleh beramal dengan hadis dhaif, ini justru mazhab yang nggak dikenal di kalangan para ulama. Justru kalangan para ulama sampai Ibnu Hajar mengatakan ijma' boleh. Ibnu Hajar Al-Asqalani juga mengatakan boleh. An-Nawawi juga mengatakan boleh. Dan seluruh ulama mengatakan boleh. Jadi permasalahan ini adalah permasalahan yang mudah, ya, yang tinggal kita amalkan aja. Atau kalau kita mau kahfian silahkan, mau yasinan silahkan. Yang nggak kahfian dan nggak yasinan pun juga sebenarnya nggak dosa. Iya. Kan hukumnya hanya apa? Sunnah. Sunnah. Sunnah aja, begitu Bang Edi. Nah, pertanyaan kedua. Terus gimana batasan-batasannya ketika kita sudah tahu nih, ternyata beramal dengan hadis dhaif itu boleh loh. Batasannya sebatas mana sih? Misal dalam sholat, ada amalan yang dikatakan dhaif kita amalkan kayak gitu, boleh nggak? Di luar sholat atau gimana batasannya sih? Kan tadi sudah dijelaskan ya, selama pada perkara fadailul amal, keutamaan amal, targhib, tarhib, kemudian juga bukan pada perkara sifat-sifat Allah, halal haram, termasuk di dalam sholat. Nah, cuman perlu diperhatikan para ulama memberikan tanbih, memberikan lagi tambahan keterangan bagi yang menyampaikan hadis tersebut, sebaiknya tidak dengan sigoh tamrid, tidak dengan sigoh jazm, tapi dengan sigoh tamrid. Artinya jangan dikatakan qala Rasulullah, tapi qila. Jangan dikatakan roa, tapi ruwiya, diriwayatkan, dikatakan, begitu. Dalam sebuah hadis disebutkan. Nah, jangan kita katakan Rasulullah SAW bersabda. Nah, itu para ulama memberikan tanbih. Nah, ini yang pertama. Nah, yang kedua, sebaiknya hadis tersebut juga tidak dipopulerkan. Ada sebagian ulama yang mengatakan demikian batasannya, ada qaidnya dalam menyampaikan hadis dhaif. Adapun masalah beramalnya boleh selama tidak hadis tersebut tidak dhaif jiddan, tidak sangat lemah, apalagi palsu, dan masih dalam koridor motivasi beramal, targhib tarhib atau fadailul amal. Nah, itu boleh. Di dalam sholat beramal dengan hadis dhaif boleh para ulama. Tadi kan sudah disebutkan kata Ibnu Hajar, ijma'an boleh, secara ijma' boleh diamalkan. Gitu Bang Ain. Intinya jangan fobia lah ya. Jangan terlalu fobia. Mungkin nggak fobia kali ya, cuman karena lebih menjaga mana yang lebih utama. Tetapi dari sini kita harus ketahui juga bahwasanya ternyata yang kahfian pun ternyata ada ulama yang mendoifkan, ada yang mendoifkan. Gitu Bang Ainur.
yang mungkin ya lebih berlapang dada lah gitu ya. Baik Ustaz, mungkin jelas pembahasannya ya. Taib. Kita lanjutkan ngopinya. Jazakallah khair. Wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.